Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, setiap negeri di Maluku memiliki cerita dan sejarah panjang masuknya Islam di negeri ini berbeda-beda, termasuk bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di sini. Kali ini pemirsa akan saya ajak Anda untuk kita menelusuri bagaimana Islam bisa masuk dan berkembang di negeri Said, salah satu negeri yang berada di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dan pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di sini. Jadi tetap bersama saya pemirsa dalam edisi Jejak Islam kali ini. Said merupakan salah satu negeri yang berada di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Menjadi satu dari 13 negeri di Kecamatan Lehitu, negeri Said merupakan negeri adat Muslim. Ini terlihat dari simbol adat yang ada, seperti keberadaan rumah raja dan baileo, serta masjid yang merupakan identitas bagi setiap negeri adat di Maluku. Tak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat negeri Muslim lainnya yang ada di Maluku. Masyarakat Muslim negeri Said pun dalam keseharian menjalankan nilai-nilai keagamaan. Negeri Said merupakan negeri Islam yang memiliki sejarah yang unik. Dalam penuturan sejarah oleh salah seorang tokoh agama di negeri Said, beliau menjelaskan bahwa masyarakat negeri Said sudah mengenal dan memeluk agama Islam jauh sebelum kedatangan para penjajah ke tanah itu. Islam masuk ke negeri Said yaitu kira-kira tahun 1400 sampai 1450. Islam masuk itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Arab. Maka mereka di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam di Maluku sini. Mereka datang mencari hasil rempah-rempah antara lain pala dan cengkeh. Itu mereka kirimkan ke Eropa. Maka tersebab itu Eropa dia datang, Portugis maupun Belanda datang sampai terjadinya penjajahan kepada bangsa Indonesia. Justru mereka itu mencari rempah-rempah. Dalam perjalanannya, para penyiar Islam yang datang dan menyebarkan agama Islam di negeri Said butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menyebarkan agama Islam hingga masyarakat negeri Said semuanya memeluk Islam. Penyebaran agama Islam di agama Islam yang dijalankan disebarkan di sini karena waktu itu di sini kan masih ada agama Buddha, Hindu, maka harus dijalankan secara door to door, artinya dari pintu ke pintu. Jadi dia memakan tenggang waktu paling lama sekali, itu ratusan tahun baru dia menjadi komunitas Islam di Maluku ini. Sejak kedatangannya para penyiar agama hingga saat ini, kehidupan masyarakat Muslim di negeri Said terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan masjid yang menjadi pusat dari kegiatan keagamaan. Ada yang unik dari negeri Said, berbeda dengan negeri Islam lainnya yang mempunyai satu masjid utama. Negeri Said memiliki 4 masjid utama. Hal ini tidak terlepas dari sejarah perjalanan negeri Said tempo dulu. Kok masa negeri kecil di Said itu memiliki 4 masjid? Itu karena latar belakang sejarahnya, bahwa untuk melawan penjajah dari Portugis maupun Belanda, itu memerlukan satu persatuan. Maka oleh Upulatu waktu itu,
dia berunding dengan negeri-negeri kecil yang ada, Hautuna, Lebu-Lehu, Wasila lain, untuk ketorang bersatu melawan Portugis ataupun Belanda. Maka pada negeri-negeri yang ada itu punya pimpinan, dia mengaku setuju untuk berkumpul. Tapi dengan satu syarat, bahwa bukan manusianya yang ke sana berkumpul, tapi kelengkapan dengan dari masjidnya sampai kepada seluruhan dia punya pemerintahan. Nah, maka terjadilah 4 di sini. Kemudian nanti kalau dilihat secara ke dalam ada macam adat, macam kebiasaan yang ketorang laksanakan. Masjid Tua Soa Said merupakan satu dari 4 masjid utama yang ada di negeri Said. Masjid ini terletak bersebelahan dengan rumah Upulatu atau Raja Said. Bentuk bangunannya pun sangat sederhana. Tak jauh, hanya beberapa meter, terdapat Masjid Soa Hautuna. Masjid yang diberi nama Kuba Al-Bayan ini memiliki bentuk bangunan yang tidak terlalu luas dengan warna dominan masjid hijau dan putih. Bentuk bangunan masjid terlihat sederhana dengan sedikit sentuhan Persia, terlihat dari bentuk kubah masjidnya. Yang satu ini merupakan Masjid Soa Lewas atau Soa Lebu-Lehu Wasila. Bentuk bangunannya cukup besar dengan bentuk arsitektur Persia. Terlihat dari ornamen yang ada pada masjid yang diberi nama Nurul Yakin. Masjid utama terakhir yang saya kunjungi adalah Masjid Soa Lain. Masjid ini diberi nama Masjid Ulupaha. Bangunan masjidnya cukup luas, berbeda dengan 3 masjid sebelumnya yang saya kunjungi yang memiliki bentuk kubah bundar setengah lingkaran. Masjid ini memiliki bentuk Ka'bah kerucut. Keberadaan 4 masjid ini menjadi keunikan bagi negeri Said. Bahkan, keberadaan 4 masjid di negeri Said tidak merubah tatanan keagamaan, terutama dalam menjalankan kegiatan keagamaan di negeri ini. Masjid Tua Soa Said yang merupakan satu dari 4 masjid utama di negeri menjadi salah satu masjid yang sudah dilindungi sebagai salah satu cagar budaya. Ini terlihat dari adanya papan larangan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Masjid Tua Soa Said memiliki arsitektur khas masjid tempo dulu dengan bentuk bangunan yang tidak terlalu luas. Sayangnya bentuk bagian atap dan kubah masjid sudah mengalami perubahan dengan menggunakan seng serta kubah yang sudah modern. Namun, bentuk bangunan masjid masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Masjid Tua Soa Said diperkirakan sudah dibangun sejak tahun 121 Hijriah. Masjid Tua Soa Said memiliki 1 buah pintu utama. Tepat pada bagian atas pintu masjid terdapat ukiran kaligrafi yang dibuat sejak masjid didirikan. Pintu masjid ini pun merupakan pintu masjid lama yang diperkirakan sudah berumur kurang lebih 70 tahun. Ini terlihat dari engsel pintu dan rumah kunci pintu masjid yang berbeda dengan model pintu saat ini. Dinding Masjid Tua Soa Said merupakan dinding masjid dulu yang tidak mengalami pembugaran atau renovasi.
Menurut tokoh agama Soa Said, dulu pernah datang antropologi dari Australia yang meneliti Masjid Tua Soa Said dan menjelaskan bahwa dinding masjid terbuat dari campuran kapur dan putih telur. Ketebalan dindingnya pun kurang lebih 70 cm. Pada sisi kiri dan kanan masjid terdapat jendela yang merupakan bentuk jendela lama masjid. Uniknya, bentuk jendela masjid hanya dilubangi beberapa senti agar cahaya dan udara bisa masuk. Pada bagian dalam masjid terdapat 4 tiang penyangga utama atau yang dikenal dengan tiang Ka'bah berdiri kokoh. Tiang Ka'bah Masjid Tua Soa Said terbuat dari kayu nani dengan umur yang sama dengan masjid ini. Pada bagian atasnya terdapat sambungan palang kayu. Namun ada juga beberapa tiang palang sambung yang sudah diganti karena lapuk dimakan usia. Pada bagian depan masjid terdapat tempat imam memimpin sholat serta mimbar yang biasa digunakan saat khotib melakukan khutbah. Mimbar ini usianya sama dengan usia Masjid Tua Soa Said. Pada bagian atas mimbar terdapat ukiran kaligrafi yang mengukir tahun dari masjid ini didirikan, yaitu 121 Hijriah. Menjadi masjid tua dan utama Soa Said, serta menjadi salah satu masjid yang masih mempertahankan tatanan adat dan agama. Masjid Soa Said dalam pelaksanaan sholat 5 waktu atau pada hari-hari besar memiliki aturan dalam penempatan jamaah. Pada bagian depan, tepatnya di saf pertama, merupakan tempat bagi tokoh-tokoh adat dan agama. Posisinya pun sudah diatur sesuai dengan kedudukan mereka dalam negeri atau soa. Meskipun kubah dan tiang alif masjid sudah mengalami pergantian, namun tiang alif lama Masjid Tua Soa Said masih disimpan di samping masjid. Tiang alif ini terbuat dari kayu gua pasar dengan desain khas tiang alif masjid tua. Tak hanya keberadaan masjid tua, kali ini saya pun berkesempatan untuk bisa melihat peninggalan sejarah Islam lainnya yang ada di salah satu mata rumah yang ada di negeri Said. Tepatnya di mata rumah Marga Hataul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barang-barang ini peninggalan dari mata rumah keluarga Hataul di Said. Ada meriam, ada keris. Keris ini, keris ini ulunya dari emas. Keris ini milik seorang perempuan ketumpung nenek moyang namanya Nenek bin Uwas. Antua dari kerajaan di Tepasana mengembara ke Ambon, terus ke ujung Pandang, terus ke Mekah. Lalu ketemu dengan ketemu moyang satu lagi namanya Pajar Sidik. Terus dorang itu bahkan agama Islam. Antu ikut dengan dia punya perahu namanya kora-kora. Nah, petunjuknya itu hanya keris ini yang bisa tunjuk. Kalau ke arah sana berarti antu harus berlari ke sana. Sampai dia berhenti, dia berdiri berarti antu harus berhenti di situ. Berarti moyang laki-laki itu ada di situ. Iya. Nah, ini antum keris, kemudian antum aksesoris kerajaan ini. Karena antu ini dia punya hanya antu sendiri yang putri. Sedangkan dia punya laki-laki, saudara 7 orang laki-laki. 7 orang laki-laki itu ada di Maluku Tenggara, di Kei Kecil, Kei Besar, kemudian ada di Dobo, kemudian ada di Pulau Seram. Itu laki-laki semua. Antua ini sendiri yang perempuan dia kesini. Lalu kawan yang kota pemoyang itu, maka jadilah turunan keluarga Hataul di Said sini. Jadi keluarga Hataul itu dulunya itu di gunung. Di gunung itu namanya Latela, itu di hutan jauh sana itu. Lalu dong bersatu dengan kampung-kampung sekitar, lalu
Kemudian pada zaman Belanda, don turun ke pantai pada tahun 1643. Jadi untuk pengaksesoris ini dulu ini sengaja orang bisa pakai barang begini kecuali dari turunan raja-raja. Ini barang-barang ini. Ini untuk penggalang. Nah, ini untuk punya konde-konde rambut itu perempuan kan tahu ini. Termasuk inilah ya. Ini konde-konde rambut, ini tanda bukti. Lalu ini Antoni saya mungkin dari antupung pinggang ini Antoni terlalu besar. Ikat pinggangnya kecil saja. Ini antupungnya rambut. Antu rambutnya lurus. Tersimpan sampai dengan sekarang. Lalu ini antum punya tempat penyimpanan perhiasan-perhiasan perempuan. Dengan antum punya meriam ini perkawalan tua. Kalau menurut cerita orang tua ini meriam dulu berjalan sendiri. Dan ini pengawal dari antua perempuan ini. Kemudian doa ini ada tersimpan di dalam ros bambu. Ini kalau ros bambu ini mungkin sudah berapa setiap generasi itu daun tukar-tukar. Jadi bukan bambu ini dari gunung, bukan. Bambu ini mungkin di sudi pantai, lalu ada doa dalam ini, karena doa ini akan istilahnya akan lapuk. Nah ini kayak tadi dato, biasa sembarang buka akan lain, karena nanti akan ini. Nah, doa ini kan kayak doa khotbah begitu. Mensimpan dalam bambu, tapi kalau bambu ini kalau rusak misalnya generasi akan datang, kalau ini rusak pasti ganti kembali. Nah, tapi doanya ini memang sudah tulisan tangan, tulisan Arab, tulisan apa tulang itu Arab gundul. Nah, itu. Peninggalan ini yang terlihat di sekarang ini peninggalan dari tahun-tahun 1200-an, 1300-an sampai sekarang tersimpan. Setelah melihat pusaka yang masih tersimpan di mata rumah Hataul, saya pun melengkapi perjalanan saya dengan melihat bekas masjid lama dari keempat soa yang ada di negeri Seib. Berjarak kurang lebih 1 km dari negeri saat ini, terdapat bekas masjid tua Soa Hautuna. Masih terlihat bekas dinding bangunan yang tinggal puingnya saja. Diperkirakan masjid ini bentuknya tidak terlalu luas. Hal ini disesuaikan dengan jumlah masyarakatnya saat itu. Tak jauh dari bekas masjid Soa Hautuna, terdapat bekas masjid Soa Lewas. Meskipun di area perkebunan warga, namun bekas masjid ini masih terlihat dari sisa bangunannya, serta terdapat tempat wudhu yang masih utuh. Yang terakhir saya kunjungi adalah bekas masjid dari Soa lain. Bekas masjid Soa lain hanya tersisa bekas fondasi masjidnya saja, serta ada bekas tempat tiang Ka'bah yang terbuat dari batu karang yang dipahat. Pemirsa Jejak Islam, saat ini saya sedang berada di Masjid Lama dari Soa lain. Jadi masjid ini adalah Masjid Soa lain sebelum mereka berpindah ke negeri yang saat ini dan membangun masjid mereka yang baru di sana. Nah, memang keadaan di sini terlihat sudah tidak seperti masjid-masjid lama sebelumnya yang masih ada kelihatan bangunannya. Di sini tinggal bekas-bekas fondasi dari bangunan masjid lamanya saja.
Perjalanan saya kali ini memberikan saya banyak pengalaman serta cerita baru. Ternyata di setiap negeri di Maluku memiliki keunikan serta sejarah perjalanan yang berbeda. Pemirsa Jejak Islam, kita sudah mengetahui nih bagaimana Islam bisa masuk dan berkembang di negeri Said. Bahkan kita sudah berkunjung ke salah satu masjid tua yang ada di negeri ini yang sudah dilindungi sebagai salah satu warisan cagar budaya. Bahkan kita juga sudah mengetahui keunikan dari negeri Said yang memiliki 4 buah masjid. Nah, semoga perjalanan kita kali ini bisa menambah lagi wawasan kita tentang bagaimana Islam masuk dan berkembang di setiap negeri yang ada di Provinsi Maluku. Sampai di sini dulu pemirsa Jejak Islam kita kali ini. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.